Anime Orb on the Movement of the Earth ngajarin gue sesuatu yang selama ini gak gue perhatiin. Gue selalu mikir dunia ini isinya sampah semua. Sampai gue nemu meme Jomo. Sampai gue nonton anime ini. Ternyata gue bisa menemukan keindahan dunia hanya dengan menatap indahnya bintang di langit malam. Di abad pertengahan Polandia, semua orang percaya bahwa seluruh planet yang ada di alam semesta ini berpusat pada bumi. Konsep itu disebut dengan nama geocentrism. Konsep heliocentrism belum disebarluaskan dan diakui saat itu. Konsep di mana matahari adalah pusat alam semesta dan bukanlah bumi. Konsep yang kita ketahui sekarang. Pada abad itu, dengan menggunakan doktrin agamanya, mereka percaya bahwa umat manusia adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Jadi mereka kira wajar aja kalau Tuhan bakalan bikin tempat yang ditinggali manusia buat jadi hal yang spesial dengan menjadikannya sebagai pusat alam semesta. Dan di abad itu, siapapun yang gak mengakui konsep tersebut dan mencoba untuk membantahnya bakalan diberi hukuman yang sangat berat. Seenggaknya, itulah apa yang terjadi menurut anime ini, Orb on the Movement of the Earth. Anime ini bagus banget, tapi gak tahu dah, kayaknya cuma 3 orang yang nonton anime ini. Underrated banget sumpah. Orang-orang kayaknya terlalu sibuk nonton anime Isekai sampah anjir. Ya sebenarnya salah anime ini juga sih. Ngapain rilis bareng Dandada di musim yang sama coba? Auto ketutup kan hype-nya. Tapi ya udahlah, gak penting. Semoga video ini bisa rame biar orang-orang pada tahu sebagus apa anime ini. Anime ini adalah anime tentang astronomi dan sejarahnya. Gue gak tahu apa-apa tentang astronomi dan emang gak peduli juga sih. Tapi jujur aja dah, kita gak nonton anime ini karena kita pengen belajar tentang astronomi, tapi kita pengen tahu isi ceritanya, cerita tentang dunianya, cerita tentang karakternya, cerita tentang perjuangan mereka, dan cerita tentang bagaimana semuanya berjalan. Itu yang pengen kita tahu. Dan cerita di anime ini gak bakalan bikin lu kecewa. Rafal adalah bocah jenius yang hidup di abad pertengahan Eropa. Kalau kalian gak tahu, di abad ini tuh benar-benar kacau parah men. Kalau kalian jadi cewek di abad ini gak aman lah pokoknya. Dikit-dikit gosong cok. Yang tahu-tahu aja ini mah. Di abad ini juga adalah waktu yang berbahaya buat orang-orang kayak Rafal. Orang-orang yang penasaran tentang kebenaran dunia. Hanya karena rasa penasaran mereka aja, mereka bisa dicap buruk oleh masyarakat dan dianggap sebagai orang yang tersesat. Dan lebih parahnya lagi, mereka disiksa dan sampai dibakar hidup-hidup tanpa rasa ampun. Hanya karena mereka pengen tahu tentang ilmu yang sangat dilarang oleh ajaran agama mereka, yaitu heliocentrism. Rafal ketemu orang yang namanya Hubert. Hubert ini adalah salah satu orang yang dicap tersesat karena mencoba untuk mendalami ilmu pengetahuan dia tentang heliocentrism. Karena itu, dia sampai dipenjara, disiksa, sampai mulut dan matanya nggak berfungsi dengan baik. Gara-gara itu, dia gak bisa mempelajari ilmunya lebih lanjut dengan lancar. Jadi dia butuh bantuan Rafal. Tapi dia tahu kalau Rafal gak mau berakhir jadi kayak dia. Jadi satu-satunya cara biar Rafal mau ngebantuin dia itu ya diancem. Tapi Rafal bisa aja ngelaporin tuh orang gak jelas ke polisi gendut atau apalah gara-gara ngancem dia. Tinggal ditangkep lagi kok, apa susahnya? Langsung beres tuh orang. Mending nyari aman aja gitu kan. Tapi Rafal, dia nggak disebut sebagai bocah jenius tanpa alasan. Di umur 12 tahun, dia udah punya kualifikasi buat masuk kuliah. Coba kalau kalian, umur 12 tahun ngapain ayo? Lihat tuh anak tetangga. Di umur segini, dia udah ngerti banyak hal tentang astronomi dan pengen belajar lebih banyak lagi. Dan rasa penasaran dia meronta-ronta pas Hubert bilang kalau dia tahu tempat yang lebih pas buat ngelakuin riset dia mengenai astronomi. Jadi Rafal nurut aja sama perintah Hubert. Dan pas dia sampai ke tempat itu, itulah tempat di mana mereka menaruh bibit yang bisa mengubah sejarah dunia. Hubert ngajarin Rafal tentang konsep heliocentrism dan ngasih tahu dia kalau konsep geocentrism yang diajarin agamanya selama ini itu salah. Kalau dunia ini diciptakan oleh Tuhan buat ngikutin konsep geocentrism, Hubert beranggapan kalau dunia ini nggak punya rasa keindahan, yang punya banyak kesalahan. Dan dia nggak mau hidup di dunia yang kayak gitu. Jadi dia pengen ngebuktiin kalau Tuhan itu gak salah. Tuhan gak menciptakan dunia ini dengan penuh kesalahan. Ternyata orang yang dicap sebagai orang tersesat bukanlah orang yang mengikuti jalan yang salah, tapi orang yang berusaha untuk mencari jalan kebenaran. Itulah yang Hubert coba sampaikan. Rafal awalnya nggak percaya sama omongan dia, sampai dia coba ngebuktiin teori konsep itu sendiri. Dan ternyata emang masuk akal. Dan dia pun akhirnya terpengaruh sama omongan Hubert. Tapi semuanya nggak berjalan dengan terlalu lancar. Dokumen riset dia tentang heliocentrism keciduk, dan Hubert malah ngaku jadi orang yang nulis semua itu. Dan akhirnya dia ditangkap lagi. Besoknya Hubert dieksekusi.
Dan Raval punya ambisi buat ngelanjutin semua hal yang ditinggalin sama Hubert. Dia terus ngelanjutin risetnya hari demi hari sampai dia keciduk lagi. Fuck, ceroboh banget sih nih bocah. Dia akhirnya kena tangkap dan dicap sebagai orang tersesat. Tapi sebelumnya, dia udah ninggalin sebuah kotak yang berisi dokumen riset dia sama Hubert. Kotak yang bakalan diwarisi ke orang tersesat selanjutnya. Jadi sekarang, apa yang harus dia lakuin? Dia udah ditangkep dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan kalau dia masih gak mengaku bersalah dan ngasih tahu di mana dia nyembunyiin kotak itu, dia bakalan berakhir kayak Hubert. Dia mikir, kenapa dia ngelakuin hal ini? Kalau dia nggak ngikutin kata-kata Hubert, dia bakalan ngelanjutin hidup dia di perkuliahan dengan santai sambil disebut-sebut sebagai bocah jenius. Tapi ternyata ambisi dia lebih kuat daripada itu. Dia menolak untuk mengakui kalau dia itu salah dan lebih memilih untuk berakhir seperti orang tersesat lainnya. Tapi sebelum pengeksekusiannya, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya di tangannya sendiri dengan meminum sebuah racun. Jadi, apakah ini akhir dari ambisi dia dan Hubert untuk mencari kebenaran? Apakah ambisi mereka bakalan berakhir di sini? Enggak semudah itu. Raval bukanlah satu-satunya main karakter yang ada di cerita ini. 10 tahun setelah kematian Raval, ada orang-orang yang berusaha untuk mewarisi ilmu pengetahuan mereka. Dan walaupun mereka menghadapi suatu rintangan yang sama rumitnya, mereka terus berusaha untuk mencari kebenaran yang ingin mereka ketahui dengan alasan mereka. Ada yang menggunakannya sebagai suatu pelarian, ada yang menggunakannya untuk menghadapi ketakutannya, ada yang menggunakannya untuk mengubah sejarah dan berbagai macam alasan lainnya. Satu hal yang paling gue saluti tentang umat manusia itu adalah bagaimana kita nggak pernah menyerah buat mencari sesuatu hal yang baru. Kalau kita berhenti di suatu titik, kita gak bakalan maju sejauh ini. Kalian lihat aja hal-hal yang ada di sekitaran kalian. Listrik, kendaraan, alat komunikasi. Semua hal itu gak bakalan ada kalau kita menyerah gitu aja. Contohnya kayak Indonesia Emas atau mobil SMK. Fuck, ngelantur mulu anjing, lagi serius juga. Tapi kita pasti bisa lah ya meraih Indonesia Emas. Masa enggak sih? Ya intinya gitulah. Umat manusia gak bakalan berhenti di suatu titik hanya karena mereka gak mampu. Walaupun mereka gak bisa, bakalan ada orang yang lanjutin ambisi mereka di suatu tempat atau zaman manapun itu. Berkat orang-orang kaya mereka, umat manusia bisa sampai sejauh ini. Dan ilmu pengetahuan yang baru itu gak ditemukan sama satu orang aja. Ilmu itu kayak warisan. Warisan yang dikembangkan terus menerus dari setiap pewarisnya. Dan ilmu yang ditemuin pertama itu gak harus benar. Contohnya yang ada di anime ini. Kalau gak ada konsep geosentrism, gak bakalan ada konsep heliocentrism. Kita terus melakukan trial and error sampai kita berhasil. Dan itulah yang gue dapetin dari anime ini. Cerita tentang kegigihan umat manusia dan keindahan dunia ini. Meskipun banyak sekali kekacauan yang terjadi, storytelling dan semua karakter yang ada di anime ini benar-benar ditulis dengan baik. Raval, orang yang ngaku sebagai orang paling rasional, tapi kerasionalan itu malah kalah sama rasa penasaran dia. Badeni, orang yang berani-beraninya nyuarain pendapat dia tentang kesalahan ajaran agamanya sendiri tanpa sembunyi-sembunyi di depan orang yang bisa aja bakar dia di tempat, anjir. Sama Okuzi, dia ini karakter yang mungkin bisa relate sama semua orang. Dia berpikir kalau dunia ini isinya gak ada hal lain selain hal yang buruk, dan hal yang indah itu hanya ada di surga. Bahkan dia gak bisa menatap langit karena pemikirannya yang kayak gitu. Sampai dia memberanikan dirinya buat ngelihat langit malam dengan mata dan pikiran yang terbuka. Dia pun langsung tercengang sama keindahannya, dan mungkin mengubah sedikit pemandangan dia tentang dunia ini. Kalau dipikir-pikir lagi, gue juga mungkin berpikir kayak gitu. Dengan semua kekacauan yang terjadi yang kita lihat setiap hari, gue kadang mikir, damn, di dunia gini amat sih. Tapi pas gue inget-inget hal yang bikin gue seneng, kayak, oh iya besok gajian, oh iya besok anime ini rilis, oh iya gue udah dapet 3 member, hore. Atau apa gitu kan. Hal-hal kecil yang kayak gitu kadang bikin gue punya alasan buat bangun di besok hari. Ya mungkin contoh yang gue kasih ini beda jauh banget sama karakter si Okuzi. Tapi intinya sih, kita gak harus terlalu berfokus sama bagian buruk yang ada di dunia ini dan menggunakannya untuk menghalangi kehidupan atau tujuan kita ke depannya. Coba deh, lihat hal-hal kecil yang ada di sekitaran kalian. Apakah hal itu bisa bikin kalian bahagia? Kalau gitu, mungkin dunia ini gak seburuk itu. Oke, gitu aja kali. Thanks for watching. Makasih juga buat kalian yang udah support channel ini lewat membership. Coba kita absen dulu. Ada Ren, ada Zeta, sama ada Zendal. Jangan lupa, besok hari Sabtu ya. Kalian udah tahu kan harus apa tiap hari Sabtu? Iya, cium mem.